Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Seperti yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar dan renungkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang 19, beginilah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengimbusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, amin untuk sabda firman Tuhan. Dikatakan berbagai firman malam yang setiap kita yang mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita pada kesempatan ini mengenang kembali peristiwa Paskah, peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi tepatnya di hari Minggu. Dan hari Minggu itu dikatakan hari yang ketiga. Seperti yang disebutkan dalam peraturan Imam Rasuli yang kita ucapkan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan itu tepatnya di hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini bukanlah berita bohong, tetapi ini adalah sejarah yang nyata, fakta, dituliskan oleh Alkitab. Dan ini adalah 100% kebenaran, memberitahukan bahwa sekalipun Yesus, dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia dan mengalami kematian, tetapi dia bangkit. Dan itulah bukti kebesarannya bahwa dia adalah 100% Tuhan yang Maha Kuasa, bangkit dengan tubuh kemuliaan surgawi yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bukti tentang kehidupan baru yang Tuhan Yesus juga akan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita nanti akan meninggal dunia melalui kematian secara jasmani. Namun kita akan dibangkitkan sama seperti yang Tuhan Yesus alami pada peristiwa Paskah, bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan surgawi yang abadi dan sempurna. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu Paskah pada waktu itu, yang Tuhan Yesus lakukan
dia bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu Tuhan Yesus genapi, Tuhan Yesus buktikan melalui peristiwa Paskah di hari Minggu yang kita peringati adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid pada waktu itu ketika berduka cita, mereka berlarut-larut di dalam keputusasaan, menganggap bahwa tidak ada harapan karena pribadi yang mereka sangat sayangi, yang mereka agungkan, mereka anggap sudah mati selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bukti Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Sehingga tidak sia-sia kita beriman kepada pribadi Yesus yang adalah 100% Tuhan yang Maha Kuasa yang telah bangkit. Tuhan Yesus yang melihat murid-muridnya pada waktu itu masih berduka cita dan mereka juga mengalami ketakutan. Ketakutannya adalah mereka takut jikalau mereka akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi sangat membenci Tuhan Yesus. Makanya mereka memilih untuk bersembunyi di suatu tempat dan mereka tutup pintu-pintu tempat itu, mereka kunci dengan rapat-rapat. Karena pada saat itu mereka juga mengalami ketakutan yang sangat dahsyat. Namun kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan penghiburan dan damai sejahtera bagi mereka yang sedih, yang berduka cita, dan yang mengalami ketakutan pada saat itu. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah muridnya pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak perlu buka pintu, Tuhan Yesus tidak perlu buka jendela. Dia langsung menampakkan dirinya dengan kebesaran kuasanya yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya yang telah bangkit, Bapak Ibu, yang menunjukkan bekas paku pada tangannya. Kemudian dia menunjukkan lambungnya yang tertikam oleh tombak ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dia tunjukkan hal-hal yang menjadi simbol bukti nyata bahwa benar adanya dia mengalami penderitaan ketika disalibkan, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita belum mengalami penderitaan yang sampai mencucurkan air darah, mencucurkan darah, sampai meneteskan darah. Penderitaan yang kita alami mungkin belum menyamai penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita seharusnya meresponi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari Paskah dengan cara apa? Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya secara langsung, dan ini menjadi kekuatan bagi kita, anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, yang belum melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi tidak sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus, meskipun kita belum melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi Dia Allah yang hidup, dan Dia hidup abadi sekarang ini berada dalam kerajaan surga dan sedang menyediakan tempat buat kita, anak-anaknya, ketika kita akan kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada dalam hidup kita. Jangan kita bermain-main dengan dosa selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang sementara ini. Karena hidup ini hanyalah sementara di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sangatlah singkat di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu.
pribadi kita masing-masing kapan akan mati. Karena kematian ada dalam kedaulatan kehendak Tuhan. Tetapi apa respon kita dalam mempersiapkan diri kita sebelum kematian menghampiri Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus sudah mengalami kematian itu, tetapi Dia bangkit Bapak Ibu di hari Paskah. Karena Dia berkuasa atas kematian sebagai bukti bahwa Dia adalah 100% Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Dia memberikan jaminan damai sejahtera bagi setiap kita anak-anaknya. Dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang sementara. Kita tidak akan bisa menghindari yang namanya masalah di dalam dunia ini. Masalah yang bisa membuat kita khawatir, masalah yang bisa membuat kita takut, bahkan masalah yang dapat membuat kita berduka-cita. Tetapi kabar baiknya, berita sukacitanya adalah Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera yang akan menguatkan kita, yang akan menghiburkan hati kita, yang akan melenyapkan ketakutan yang ada dalam hidup kita. Damai sejahteranya sangat sempurna. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang sempurna, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang tidak bisa dihadirkan oleh uang yang sebanyak apapun, yang tidak bisa dihadirkan oleh jabatan setinggi apapun, yang tidak bisa dihadirkan oleh gelar yang setinggi apapun. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang sempurna. Dan itulah yang sempat saya berikan, yang sempat saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara di grup WA GKSI Jemaat Via Dolorosa Lumpuja. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, saya sharingkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus, yang dalam bahasa Ibrani selalu kita ucapkan dalam ibadah kita, yaitu Shalom, damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, itulah pemberian yang sempurna dari Tuhan Yesus yang Tuhan gunakan untuk memberkati hidup kita di masa-masa sulit yang kita alami di dunia yang kita tempati, yang fana yang sementara ini. Percayalah bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus yang selalu setia memberkati, memelihara kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Shalom, damai sejahtera ini sangat menarik. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, program Majelis GKSI Lumpuh yang akan membaharui nama Via Dolorosa, mengubah nama Via Dolorosa, kita akan lakukan kapan waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu membawa bersama dengan istri berterus terang, kalau Tuhan izinkan kita memasuki nama yang baru untuk gereja ini, kalau Tuhan izinkan, kalau jemaat Tuhan setuju, GKSI Jemaat Via Dolorosa diubah menjadi GKSI Jemaat Shalom. Shalom ini adalah damai sejahtera yang sempurna yang berasal dari Tuhan Yesus. Shalom ini bukan kata sembarangan, bukan kata yang mudah diucapkan saja, tetapi kata shalom ini berdampak besar Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah bukti kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan pada hari kebangkitannya di hari Paskah untuk meneguhkan murid-murid yang berdukacita yang mengalami ketakutan pada waktu itu, yang dituliskan dalam peristiwa Alkitab yang kita bacakan tadi. Dan ini tidak hanya untuk murid-murid saja, tetapi ini juga berlaku untuk kita, bahwa Tuhan menggunakan shalom, damai sejahtera untuk kita umatnya yang ada di gereja ini. Maknai Paskah, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu, bahwa Dia menghadirkan, memberikan jaminan shalom, damai sejahtera untuk kita, anak-anaknya, untuk kita umatnya yang ada di
zaman sekarang ini. Dan shalom yang dari Tuhan Yesus bertanggung jawab memelihara, memberkati hidup kita, menguatkan iman kita, anak-anaknya, untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman, pengenalan yang lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber shalom, sumber damai sejahtera yang abadi dan sempurna. Kesimpulan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan firman Tuhan ini, silakan Marta tampilkan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus berhasil mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan abadi dan sumber damai sejahtera, sumber shalom yang menjadi jaminan hidup kita. Amin. Sabda firman Tuhan ini kita berdoa. Sumber kehidupan yang abadi, sumber damai sejahtera yang sempurna adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Kebesaran-Mu dinyatakan ya Tuhan lewat peristiwa Paskah. Engkau bangkit dan Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu, menunjukkan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa atas kematian, dan Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan shalom yang sempurna kepada murid-murid-Mu yang berduka cita dan yang mengalami ketakutan pada waktu itu. Dan shalom dari-Mu ya Tuhan, itu juga berlaku dan kami terima pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang sempurna, yang menjadi jaminan untuk hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak usah takut, sehingga kami tidak usah khawatir, sehingga kami tidak usah bimbang, tidak usah cemas dalam kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu Engkau nyatakan lewat shalom yang Engkau pasti anugerahkan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, seumur hidup kami, yang menjadi jaminan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk semakin lebih dekat kepadamu dan semakin menghormati Engkau dengan takut akan Engkau dalam hidup kami, seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat, sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula